Palelu Podcast. Ngobrol-ngobrol bareng Palelu. BTW guys, hari ini tuh episode pertama kita podcast. Jadi mohon maaf kalau masih ada kurang-kurang. Suaranya nggak jelas. Masih ada minus-minus. Ya, semoga aja kita bisa Upgrade. Iya. Kedepannya pokoknya lebih baik ya, doain ya. Iya, dan muncul beberapa podcast lagi nanti ke depannya. True. Bilangnya sih di bannernya seminggu sekali tuh kita nguploadnya, doain aja. Dan shout out juga buat gua Pak Bustami Jainuddin telah memfasilitasi kita dengan tempat yang studio yang lumayan ini, studio yang udah proper lah. Dan atas equipmentnya juga nanti bakal kita upgrade lah ke depannya. Terima kasih. Jadi begitu. Oke, Thank enjoy. you. Bye-bye. Gua Nopal Gua El dan Lu. Bisa dikenalin siapa nama lo? Oke, kenalin semuanya, Nopal, dan semua teman-teman. Gua Adit, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, semester 8. Gitu teman-teman. Dit, banyak orang yang kenal lu sekarang karena kamera dan komunitas nih, Dit. Nah, sebenarnya komunitas lu ini apa, Dit? Coba bisa dielaborasikan nggak ke kita? Kalau sekarang gua lagi ikut atau bergabung di komunitas Satu Lensa di Bandar Lampung. Boleh nggak sih diceritain gitu, Satu Lensa tuh apa, komunitas apa gitu? Oke, Satu Lensa itu komunitas yang bergerak di bidang digital. Jadi ada banyak divisi. Salah satunya ada fotografi, videografi, filmmaker, content creator, terus ada desain, ada masih banyak lagi divisinya di Satu Lensa ini. Oh gitu. Dan Satu Lensa ini baru berjalan di 2 tahun ini. Oh, masih muda berarti ya? Masih muda, Baru. baru 2 tahun. Satu Lensa. Tapi menurut lu komunitas lu ini berkembangnya pesat dengan cepat apa chill but surely gitu? Alhamdulillahnya kalau gua lihat Satu Lensa ini berkembangnya cukup pesat dan banyak peminatnya juga. Orangnya anak-anak khususnya internalnya juga pada antusias, pada semangat buat upgrade diri bareng-bareng. Kita sering bikin film, sering bikin konten, sering hunting foto dan segala macam. Banyak acara juga yang sudah kita buat selama 2 tahun ini. Anggota Satu Lensa itu Mhm. di Bandar Lampung aja atau ada di luar Bandar Lampung? Nah, kalau komunitas Satu Lensa ini ada banyak sebenarnya. Ada di Bandar Lampung dan ada di Kota Bumi. Jadi- Itu cabangnya. Jadi Oh, Lampung Utara lebih tepatnya, tapi posisinya ada di Kota Bumi sama ada di Metro. Kalau yang di Kota Bumi ini lagi bangun, lagi baru jalan. Bikin struktur ya, gitu ya? baru berjalan lah. tapi ininya orang atasnya tetap satu orang yang sama. Koordinasinya tetap dari pusat ini, dari Bandar Lampung. Untuk founder kami namanya Holly gitu. Lalu sebagai apa di Satu Lensa? Kalau gua dulu jadi kepala divisi fotografi, tapi sekarang kan udah demis, jadi gantian teman-teman yang lain yang ini, yang menjalani. Jadi kalau misalkan lu kan kuliah di Nila semester 8 jurusan Ilmu Komunikasi ya? Ya benar. Terus kalau misalkan di kampus orang itu kenal lu sebagai Adit yang mahasiswa tok, atau kayak misalkan Adit nih anak organisasi, anak himpunan, atau anak Emang udah terkenal fotografi. iya. Apa Jadi kayak nih? misalkan anak ilmu. Nah, kayak misalkan gua mau ngadain event nih. Terus kayak orang-orang kampus udah pada tahu, lu kontak Adit aja, nih nomornya kayak gitu. Oh ya benar-benar. Kalau di teman-teman kampus itu
pada tahunnya gue sebagai fotografer. Karena juga alhamdulillahnya kan gue ada vendor dokumentasi namanya We Are Picture, itu menyediakan jasa foto dan video, drone, event atau apapun itu yang berbentuk butuh dokumentasi, kita siap melayaninya. Jadi branding di teman-teman pun mereka taunya Adit sebagai fotografer. Dan Gitu. We Are Picture itu memang udah dikenal, maksudnya berarti teman-teman yang lain juga tahu We Are Picture itu punya Adit gitu. Alhamdulillahnya iya, sejauh ini teman-teman ya udah tahu lah We Are Picture itu ada gitu. Udah berapa lama We Are Picture berdiri ada? Kalau We Are Picture ini berdiri pertama kali di 2024, baru juga. Baru ya, baru. baru sekitar mau 2 tahun. Ya, kurang lebih segitu. Tapi event yang udah digelutin udah lumayan. Alhamdulillah sejauh ini ada lah Ada ya. untuk berkembang, maju. Ada kita pernah event corporate gathering gitu maksudnya. Pas itu kita pernah sama perusahaan Telkomsel. Oh, udah sampai pernah Telkomsel. gatheringnya di Mm-mm. Kyoko Beach di Yes. situ. Itu pernah ada plastik di Tanggamus. Ya kayak gitu-gitu. Kami seringnya ngambil job gathering gitu sih, event gathering kumpul-kumpul perusahaan di pantai kayak gitu. Kalau lu nih, awal suka fotografi itu dari mana sih, Dit? Kayak penasaran gitu kan. Kalau gua suka itu gara-gara ikut himpunan mahasiswa jurusan, ikut HMJ. Nah di HMJ itu kan, HMJ jurusan gua ada banyak bidang, salah satunya gua ikut fotografi. Dari situlah gua kenal dunia fotografi, gua belajar, ikut kegiatannya. Nah setelah gua selesai ataupun demis di HMJ ini, gua mulailah coba nyari di luar, nyari tebar jaring. Ya, isi. Langsung coba turun lapangan, gimana sih caranya nyari klien, handle klien. Nah di 2024 itu setelah demis Udah dapat bekal juga lah ya Nah, dari benar. himpunan udah belajar. di kampus. Tapi kalau lu pernah gak sih kayak ngerasa, aduh, gua susah banget lagi nih bagi waktu, kayak kuliah iya, organisasi iya, kerja juga iya, habis itu punya punya satu lensa, aduh gimana tuh? Pernah nggak lu ngerasain kayak gitu tuh? Kalau itu sih enggak ya, alhamdulillahnya. Karena kalau dibilang jurusan gue sendiri ilmu komunikasi ini nyantai jurusannya. Jadi nggak banyak juga kegiatan, kelasnya juga nggak banyak, nggak ada praktek juga kan di ilmu komunikasi. Iya. Terus kalau untuk kegiatan di organisasinya waktu itu masih ke-handle lah, masih bisa bagi waktunya. Kalau komunitas satu lensa sendiri itu kegiatannya dikit, maksudnya dikit itu kita juga nggak memaksa orang-orang di dalam itu untuk, ayo misalnya kita bikin acara, bikin event itu, kalau misalnya memang ada kegiatan yang lain nggak usah ikut nggak apa-apa. Jadi gitu, fleksibel juga kalau di komunitas satu lensa ini, yang bisa ikut acaranya ayo, kalau memang enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi buat kalian semua nih yang nonton mau ikut Satu satu lensa, lensa. bisa banget ya. Bisa banget. Gimana tuh caranya, Dit? Oprek, Nah, ada opreknya, ada open recruitmentnya teman-teman. Kalau untuk Kapan sekarang tuh? udah lewat, Udah kemarin lewat. Januari. Biasanya di Januari open recruitmentnya. Biasanya itu yang di Bandar Lampung. open recruitment-nya tuh setahun sekali atau beberapa? Setahun sekali, Setahun setelah panitia demis, panitia Kepengurusannya. kepengurusannya demis, baru kita open recruitment, udah naik ke pengurusan baru, langsung kita open recruitment lagi buat anggota-anggota, buat teman-teman yang mau belajar bareng-bareng. Nah satu lensa juga kan tagline-nya hobi itu profesi. Jadi teman-teman yang punya hobi di bidang digital ya, desain, foto dan segala macem, di sini mau ngembangin, kita belajar bareng-bareng gimana caranya kita bisa dapat hasil, maksudnya hasil itu bisa dapat cuan dari hobi kita gitu. Jadi bukan cuman kita ya hobi sekedar hobi aja,
gimana caranya bisa ngasilin juga. Iya. Benar. Kan kalau kayak gitu juga orang jadi pada seneng tuh Nah, ya. Kayak benar. misalnya hobi itu kita ikut komunitas terus diolah bareng, ya kita dapat duit. Nah, iya. Gitu. Nggak boncos, bukan malah keluar duit. Benar. Ya. Karena nah di Satu Lensa juga ini menerima job di luar atas nama Satu Lensa. Nah, tapi dikelola juga untuk anggota-anggotanya. Yeah. Jadi misalnya ada job masuk atas nama Satu Lensa, misalnya ada orang klien ngechat Satu Lensa buat minta dokumentasiin event apa gitu, misalnya event A. Oke, dengan harga sekian nanti kita lempar di Satu Lensa, internal Satu Lensa ini di grup, ditanyain kira-kira siapa nih yang kosong pada tanggal ini untuk ngambil job ini, misalnya ada yang mau ngambil, nah ngambil. Jadi kerealisasikan hobi itu, Iya. profesi itu gitu. Kalau lu nih, fee waktu pertama kali lu ngejob dapat berapa terus dipakai buat apa, Dit? Kalau boleh tahu tuh. Gua pas itu pertama kali job itu 30.000. 30.000. 30.000. Gokil, beli rokok sebungkus nggak Itu cukup. moto. Karena ya kan kalau kita mau buka vendor segala macam itu kan kita butuh portofolio. Iya sih. Nah, jadi pada saat itu ada temen yang mau wisuda. Nah, gua tawarin lah buat kita foto dengan harga terjangkau 30.000 1 jam. 30.000 itu foto wisuda. Foto wisuda. Real foto wisuda yang berapa kali jepret 30.000. Iya. Itu udah sama editing. Udah sama edit. Cuma edit, bayangin. Ini the real underpay. Ya, itu ya, tapi kan itu memang prosesnya. Iya sih, benar. Sama temen. Nah, setelah itu ya 30.000 juga kan paling cuma untuk bensin, Iya. makan. Udah nggak ketutup juga. Nah, setelah itu baru kita mulai promosi, udah ada portofolio promosi lewat media sosial, TikTok, Instagram. Kalau teman-teman mau lihat Wear Picture ada di IG, di TikTok ada, namanya Wear Picture gitu teman-teman. Bisa dicek, guys. Sabi. Tapi kan lu nih Hmm? pertama kali ngejob dibayar 30.000. Ah. Kalau gue sih jujur, aduh kayak anjing ngapain gua kerja kayak gini 30.000 gitu kan. Yang bikin lu tetap jalan sampai sekarang ini apa sih, Dit? Kayak udah nerima 30.000 itu lu masih tekun, masih teguh buat ngejalanin. Nah, kalau itu mungkin balik lagi karena itu hobi. Foto ini udah jadi salah satu hobi gua. Yeah. Kalau misalnya kita yang namanya hobi pasti kita ngelakuin itu seneng kan, walaupun sepakat. cuannya dikit ataupun malah nggak ada, Sepakat. pasti kita tetap seneng Iya, ngelakuinnya. karena itu hobi kita. Nah, karena itu hobi kita. Tapi di balik itu juga namanya kan gue mikirin ke depannya, karena kita butuh foto, lagi ngumpulin portofolio, jadi ya nggak apa-apa lah 30.000 dulu, mungkin suatu saat nanti bisa jadi 3 juta bahkan 30 juta, nah gitu Mindsetnya gitu. nah ya. benar. Nah, selama lo jadi lo kan maksudnya freelance ya, berarti freelance fotografi, terus lo juga mahasiswa kan, masih mahasiswa, lo juga ikut komunitas. Kira-kira selama ini apa sih tantangan terbesar lo? Terus kayak tantangan lo selama lo jadi freelance fotografi tuh apa sih tantangan yang biar orang-orang tuh mau foto gitu ke lo? Terus mungkin tantangan-tantangan lain kayak yang bikin lo Kayak kompetitor gitu misalkan. kayak berat gitu loh ngejalaninnya sebagai mahasiswa, sebagai fotografer, sebagai masuk ke komunitas juga. Itu apa kira-kira tantangan besar lo sama ini? Tantangan besarnya sih fotografer di Indonesia, bahkan di Lampung ini kan sudah banyak banget, apalagi fotografer sekarang ini skillnya mungkin udah luar biasa Iya. sekali. Ada gearnya yang udah bagus-bagus, kameranya itu kan udah mahal-mahal. Nah, itulah tantangannya. Mungkin di situ gimana kita caranya bisa berbeda. Bahasanya kita tesnya itu nggak sama ya, setiap yang namanya seni kan pasti beda-beda. Iya, betul. Jadi gimana caranya kita bisa beda, gimana kita nge-branding diri kita juga sebagai seorang fotografer itu gitu. Kalau gua sih brandingnya ya lewat TikTok itu, melalui
platform TikTok. Tapi lu pernah insecure nggak sih, Dit? Kayak misalkan ngeliat fotografer lain gearnya tuh udah sampai buat ngesut bola stadion tuh, gila itu. kayak gitu. Kalau posisi itu pasti pernah. Itu kan ya kita ngelihat lah, wah ada kita lagi ngejob, ngeliat ada fotografer lain, wah itu kameranya bisa kebeli mobil, kebeli motor, puluhan juta, ratusan juta lensa-lensanya itu, ya minder rasanya. Cuman ya udah kita jalanin aja, jalan terus, semangat, semangat. jangan patah semangat, terus Karena berusaha. kan gear itu sebagai alat aja, tetap kita sebagai penggunanya tetap skill juga yang dipakai. Iya sih, ibaratnya kameranya kanvasnya Ah, gitu ya. benar. Gitu. Kira-kira Bang Nopal KL ini suka foto nggak? Alhamdulillah sih suka. Suka. Kebetulan suka kita ini juga, Dit. Ya kan? Hmm. Nah, Pernah nggak sih di satu lensa ini? Hmm. Ya pasti kan orangnya beda-beda tuh. Hmm. Ya kan, watak segala macam. Pernah nggak ada konflik tuh di Kalau- satu lensa? Kalau konflik Terus lu kan rebutan job apa gimana gitu. sejauh ini nggak ada sih ya. Nggak ada. Rebutan job ya. Jadi mungkin karena memang udah pada Satu visi ya? satu visi. Cocok berarti. Terus bahkan kalau misalnya gua ada job atau temen yang lain ada job, itu kita tetap ngajak yang lain. Misalnya, ayo ikut, gua ada job nih. Kalau toh memang kita nggak bisa ngasih duit dia, yang penting dia bisa belajar juga, dapat portofolio dari kita, ikut kita job gitu. Jadi nggak ada rebutan. tetap ngayomin Tetap juga ngayomin ya. gitu. Tetap ngajarin juga kalau memang belum bisa. Oh ya, di sini catatannya satu lensa itu orangnya bukan memang yang udah expert Iya. ataupun profesional. Kalau teman-teman memang belum bisa, tapi pengen berkecimpung ataupun pengen belajar di dunia digital, foto, video, filmmaker segala macam, itu bisa, nanti kita belajar bareng-bareng. Kalau untuk alat-alat ada, kita udah secretnya pun ada. Gitu. Sekretnya di mana tuh? Kalau secretnya sekarang lagi di KNPI. KNPI. KNPI Bandar Lampung di Kedaton. Itu. Sebelum orang-orang kenal Adit dari satu lensa nih, Hmm. Adit sebelumnya itu dikenal sebagai apa sih? Kayak misalkan, oh Adit dulu kan kayak kita ini sebenarnya kan satu pondok tuh. Oh, ya. iya. Kalau lu ngerasanya gimana? Apa ya, kalau Apakah lu ngerasa oh perubahannya kayak 180 derajat nih dari gua SMA masuk kuliah ternyata nggak sesuai linear nih, nggak kayak apa yang lu bayangin masih ketika SMA dulu? kalau gue pas SMA kan ya pasti masih main-main, belum mikirin foto. Bahkan pas SMA itu nggak ada kepikiran pengen terjunnya di dunia foto. Dulu kan gue pengen, jadi Ustadz. oh ya itu mungkin salah satunya. Ada juga dulu pengen polisi, cuman karena nggak bisa masuk ke sana, karena nggak keterima ya kan, udah daftar, jadi kuliah, dan ternyata jalannya di foto, di dunia jasa dokumentasi. Terus kenapa lo pilih masuk jurusan ilmu komunikasi dari banyaknya jurusan di Karena bingung. universitas? Karena bingung mau ngambil jurusan apa, terus tanya-tanya ke, ada dulu kakak kelas di SMA Najib itu kan dia jurusannya ilmu komunikasi. Dia dulu udah pernah masuk ilmu komunikasi, jadi gua tanya-tanya tuh sama dia, gimana sih ilmu komunikasi itu? Katanya nyantai, slow, karena kan orang-orangnya memang di dunia kreatif. Yeah. Jadi kan orang-orang kreatif itu kan slow, simple ya. Kita jadi tertarik nih, kayaknya gua orangnya nggak mau yang mikir-mikir, ngitung-ngitung gitu segala macam. Jadi masuklah di ilmu komunikasi. Tapi lo nyesel nggak atau malah enjoy ada di ilmu komunikasi? Nggak Terus mungkin kan lah Adit nyesel bisa ketemu lo. Ah. Buat yang nggak tahu ini sebenarnya udah pacaran ya. Iya. Ya, Nah, pertanyaan terakhir nih buat lo. Apa sih kira-kira tips atau pesan buat orang-orang di luar sana, buat anak-anak muda kayak kita yang mau berkecimpung di dunia fotografi, tapi mereka masih
ragu, mungkin ragu sama kemampuan dia sendiri, atau kayak ragu karena banyaknya maksudnya kayak udah banyaknya fotografi di luar sana yang udah keren-keren gitu. Nah, kalau dari gua jangan pernah malu untuk memulai, karena kalau kita sudah mulai, kita pasti nggak akan minder lagi. Cuman gimana caranya kita harus mulai dulu di situ. Oke lah, awal itu kita nggak usah mikirin cuannya, yang penting gimana caranya kita bisa improve skill, kita bisa semangat dan banyakin relasi sesama fotografer, sesama jasa-jasa kreatif. Ya, salah satunya masuk komunitas ya. Bisa komunitas satu lensa. Benar. Biar makin banyak relasi yang sama-sama fotografer gitu. Dan intinya itu sih, semangat, terus jangan pernah malu untuk memulai, karena kalau kita nggak mulai, kita nggak pernah tahu kapan jadi deep banget ya. gitu. Aristoteles sama Adit ini. Aristoteles ya. kacau. Next kita mau masuk ke segmen pilih cepat alias rapid question. Itu apa ini, permainan gimana ini? Jadi gue bakal nanya gue bakal nanya pertanyaan kayak misalkan komparasi Sony atau Canon, lu jawab aja iya atau enggak, yang mana gitu. Canon atau Sony? Sony atau ini? Ya. Udah, gitu aja. Iya, gitu Nggak usah aja. gua jelasin. Nggak usah. Pertanyaan aja. Kecuali nanti kalau gue minta jelasin, Oh, baru gue oke, jelasin. siap. Ya, Oke. Canon atau Sony? Sony. Duit atau passion? Duit. Kalau jadi ikutan jawab, kan lu pacarnya Awok karena lu pacarnya Adit ya, makanya lu jawab. Tit, Gua ngasih tit, tit. timer loh, kayak mungkin dia lama jawabnya. Tit. Organisasi atau freelance? Kalau untuk sekarang freelance. IPK 4 atau klien banyak? Lain banyak. Klien banyak. Oh. Klien banyak. Nongkrong atau networking? Networking dong. Networking. Tapi kenapa nggak sekaligus? Nongkrong sambil networking. Networking. Karena disuruh milih satu. Kan bisa lu follow up kalau Oh, mau oke. kan dua. Kalau boleh dua dong. Oh, gitu. Sekalian. Lu cepat atau portofolio yang kuat? Portofolio yang kuat. Passion tapi bokeh atau kerja yang nggak bikin cuan? Realistis aja. Apa tadi? Nggak tahu. Oh, pertanyaannya? Passion tapi bokeh, passion tapi nggak dapet duit, Hah? apa kerja yang nggak lu suka tapi dapet duit? Kerja yang nggak gua suka tapi dapat duit dong. Realistis. Iya. Gua atau? Karya bagus tapi nggak dikenal atau biasa aja tapi brandingnya kuat? Biasa aja tapi branding kuat. Gear mahal tapi skill biasa atau gear pas-pasan tapi jago kayak lo? Easy. Gear biasa Ah. tapi skill jago dong. Kuliah demi ilmu apa kuliah demi gelar? Kuliah demi ilmu. Kuliah demi ilmu. Kena lo. Kan demi ilmu dong. Demi ilmu ya. Iya. Networking karena tulus apa emang karena mau ngolah? Waduh. Tulus kita. Oh, tulus. Tulus. Gak ada dong. Ntar kalau kameranya mati gue tanyain hal yang sama pasti jawabannya beda. Konten bagus tapi sepi atau konten biasa tapi viral? Konten biasa tapi viral. Karena kita butuh engagement. Woi, true, realistis. Iya. Kalau menurut lu nih, terakhir ya nih, last question buat Adit sebelum kita tutup podcast ini. Menurut lu, adik-adik tingkat lu nih Dit, yang sekarang ini terlalu banyak yang terlalu cari validasi. Setuju apa enggak? Kalau setuju kenapa? Kalau enggak? Enggak sih, karena yaitu enggak maksudnya enggak semua ada tingkat harus validasi, karena kalau di dunia kreatif sendiri, maksudnya di jurusan gua ilmu komunikasi itu mereka memang harus menunjukkan skillnya, menunjukkan bakatnya, karena kalau misalnya dia nggak menunjukkan bakat, bahasanya bukan harus validasi, jadi dia menunjukkan bakat itu biar orang-orang tahu bahwasanya dia punya skill ini, dia punya bakat ini, jadi bakal kepake juga ke depannya. Gitu. Jadi
bukan harus validasi tapi jadi orang mau menunjukkan skillnya ke orang-orangnya. Itu menurut gua ya it's okay aja, karena di dunia kreatif memang kayak gitu. Kalau kita punya skill foto misalnya, cuman kita nggak menunjukkan bahwasanya kita bisa foto, gimana orang-orang tahu Iya, kita mau bener. kita bisa foto gitu. Baiklah kalau gitu kita tutup Episode Episode podcast podcast. kali ini. Palelu kali ini bersama gua Nopal Gua El. dan lo. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Terima hadir. Terima kasih. Thank you. Ada jalan. Langsung musik. Bisa